Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Sofinas dan Muhammad Fikri, akan mempresentasikan materi tafsir hari ini dengan judul Tafsir tentang Pendidikan dan Pengajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan arti dari pendidikan dan pengajaran terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Rohini dalam tafsir terbarunya mendefinisikan pendidikan sebagai satu kegiatan manusia yang dilaksanakan untuk membantu sesama manusia agar mau dan mampu meraih harkat dan martabatnya sebagai manusia. Selanjutnya pengertian taklim. Pengertian taklim sendiri adalah pemberian ilmu pengetahuan sehingga orang yang diajar menjadi berilmu. Jika pendidikan pada masa sekarang dimaksudkan mengajarkan dan mengembangkan potensi jasmani, akal, dan akhlak dengan penuh kasih sayang, maka lebih tepatnya menggunakan istilah tarbawiyah wa taklim. Karena kedua istilah tersebut saling berkaitan, di mana tarbawiyah menekankan pada proses bimbingan agar anak-anak didik memiliki potensi atau sifat dasar dapat tumbuh berkembang secara sempurna. Sedangkan taklim sendiri menekankan pada penyampaian ilmu pengetahuan yang benar kepada anak-anak didik. Dengan demikian, pengertian pendidikan secara sederhana adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik dengan penuh kasih sayang terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang mulia. Selanjutnya, ayat dan tafsir yang menjelaskan pendidikan dan pengajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Quran surat Al-Isra ayat 24. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Pada ayat tersebut terdapat kata janaha yang mempunyai arti sayap. Kata sayap ini merupakan kata jenis jamid tanpa adanya derivasi atau mushtaq yang dipinjam untuk mengungkapkan rasa rendah hati dan tunduk, baik perkataan maupun perbuatan terhadap orang tua dengan penuh kasih sayang. Menurut tafsir Quraisy tentang ayat tersebut adalah berlemah lembutlah kepada keduanya, bersikap rendah dirilah di depan keduanya, dan kasih sayangilah keduanya. Berdoalah untuk mereka, ya Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku ketika mendidikku di waktu kecil. Selanjutnya, menurut Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili atau pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Maksudnya adalah rendah dirilah kepada mereka berdua dalam rangka menghinakan diri, ungkapan sayang dan berharap pahala dari Allah, bukan lantaran takut atau mengharap sesuatu dari mereka atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak mendatangkan pahala bagi seseorang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya. Maksudnya, mintakanlah rahmat bagi keduanya, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal, sebagai balasan atas pembinaan terhadapmu yang mereka lakukan di kala kamu masih kecil. Dari ayat ini bisa dipahami bahwasanya semakin besar pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak, semakin besar pula orang tua itu atas anaknya. Begitu pula orang yang menangani pendidikan keagamaan dan keduniaan seorang anak dengan cara yang baik. Selain kedua orang tuanya, maka dia memiliki hak yang menjadi kewajiban anak yang dia didik dengan sebaik-baiknya. Ayat selanjutnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinna. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18. Yang artinya, dia Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih anak-anak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Tafsir dari ayat ini adalah tatkala Musa dan Harun diperkenankan menghadap Fir'aun dan menegaskan kepadanya bahwa mereka berdua adalah Rasulullah pencipta alam semesta dan meminta supaya Bani Israel dibebaskan dari pembudakan dan diizinkan meninggalkan Mesir. Fir'aun sangat terkejut dan merasa tercengang. Ia menjadi heran mengapa keduanya begitu berani menentang kekuasaannya,
sedangkan dia sendiri menganggap dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Termasuk dalam hal ini Bani Israel, Musa dan Harun juga menuntut pembebasan semua Bani Israel dari cengkraman perbudakannya. Dengan nada yang keras dan rasa amarah yang tak tertahankan, Fir'aun menjawab, "Bukankah engkau telah kami asuh dan kami didik semenjak kecil? Kami selamatkan kamu dari pembunuhan di mana pada waktu itu kamu memerintahkan agar setiap anak laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Kami didik dan kami besarkan di istana kami sayangi dan santuni seperti menyayangi dan menyantuni anak kami sendiri. Akan tetapi sekarang kamu meminta kepada kami dua hal yang tidak mungkin terjadi, yaitu agar aku turun dari singgasana ketuhananku serta mengakui bahwa kamu adalah Rasul dari Tuhan yang tidak kami kenal. Kemudian, kamu meminta pula agar Bani Israel yang telah berabad-abad tinggal di negeri Mesir ini dibebaskan dan kamu bawa ke negeri yang kamu anggap adalah tanah leluhurmu." Dari cerita yang sudah saya sampaikan ini, bisa kita pahami bahwa pada masa Nabi Musa dahulu, Fir'aun sering mengungkit-ungkit jasanya terhadap Nabi Musa. Nabi Musa diasuh dan dididik olehnya selama berabad-abad, tetapi kemudian Nabi Musa meminta permintaan yang tidak masuk akal menurut Fir'aun. Maka dari itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin." Meminta agar lidahnya tidak keluh pada saat meminta risalah tersebut. Pada ayat ini menunjukkan pengasuhan terhadap Fir'aun terhadap Nabi Musa sewaktu kecil, yang mana pengasuhan itu hanya sebatas pengasuhan jasmani, tanpa melibatkan rohani. Karena kata nurabbika pada ayat ini berarti kami telah mengasuhmu, walaupun pada kenyataannya Fir'aun melakukan tabiah pada Nabi Musa secara sederhana, yakni hanya membesarkannya tanpa mencakup penanaman pengetahuan dalam proses tersebut. Ayat selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Zikri Ma'ruf. Saya akan melanjutkan penjelasan pada ayat pada surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam perihal nama-nama yang menjadi objek dan kegiatan tersebut dan disaksikan oleh para malaikat. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar juga menjelaskan mengatakan bahwa ayat ini Nabi Adam telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama benda hidup dan nama-nama benda mati, baik lafal dan maknanya. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Beritahukan kepadaku nama-nama benda tersebut jika memang pernyataan kalian benar bahwa kalian lebih mulia dan lebih baik dari makhluk atau manusia ini." Nah, kemudian juga Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang tepat dalam hal ini adalah penafsiran Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya. Artinya, sebutkanlah nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian, hai para malaikat yang mempertanyakan mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, yaitu kalangan selain kami. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujinya. Jika ucapan kalian itu benar bahwa jika aku menciptakan khalifah ini di muka bumi ini selain dari golongan kalian ini, maka ia dan semua keturunannya akan durhaka kepadaku. Kemudian membuat kerusakan serta menumpahkan darah, dan jika aku menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi, maka kalian akan senantiasa menaati aku.
mengikuti semua perintahku serta menyucikan diriku. Maka jika kalian tidak mengetahui nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian ini, padahal kalian telah menyaksikan, berarti kalian lebih baik mengetahui akan sesuatu yang belum ada dari apa yang nantinya bakal terjadi. Kemudian manusia atau Nabi Adam ini kan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk mengetahui nama-nama ataupun fungsi dan karakteristik benda-benda. Nah, dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa keistimewaan yang dikaruniakan kepada Nabi Adam alaihissalam yang tidak pernah dikaruniai oleh makhluk-makhluk lainnya, yaitu ilmu pengetahuan dan kekuatan akal serta daya pikir untuk mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan keturunan ini diturunkan kepada keturunannya, yaitu umat manusia. Jadi Allah mengistimewakan manusia ini dengan akal pikiran, kemudian serta lain daripada yang lain lah. Jadi malaikat walaupun sudah memujinya setiap hari, tetapi tetap tidak bisa menjadikan malaikat itu khalifah di muka bumi. Jadi Allah memilih Nabi Adam sebagai khalifah yang akan berada di muka bumi. Kemudian surat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Yang artinya, dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 16. Nah, pada surah ini dijelaskan bahwa ya Allah menciptakan gunung sebagai tanda untuk mengetahui di mana mereka berada, dan gunung tersebut bisa menjadi rambu-rambu darat jika berada di laut lepas, serta menentukan posisi kedudukan perahunya. Kemudian selain menciptakan gunung, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk arah ketika musafir di darat, untuk pelaut, dan ketika pilot menerbangkan pesawat, serta menjadikan bintang sebagai rambu-rambu ketika malam datang, dan menjadikan bintang tersebut menjadi arah kiblat. Kemudian menjelaskan bahwa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, kemudian menciptakan bintang-bintang itu sebagai rambu-rambu ataupun petunjuk bagi musafir yang akan melaksanakan perjalanan. Misalnya bintang-bintang, berarti kalau misalnya sudah malam, ini berarti menunjukkan waktu sudah malam. Kemudian kalau gunung-gunung berarti untuk menunjukkan rambu-rambu yang ada di darat, serta menjadikan bintang-bintang menjadikan arah kiblat. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Mungkin itu aja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.